Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kita sudah bacakan dalil yang pertama yang menunjukkan wajibnya mendakwahkan tauhidullah di dalam bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Selanjutnya Asy-Syarih mengambil penjelasan lebih detail lagi dari kitab yang lain yang disebut dengan Syarhul Manazil. Qala fi Syarhil Manazil يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة الماء إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya alaihi salatu wassalam untuk menyatakan hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Sekarang kita fokus pada kata basirah. Penggunaan kata basirah yang seakar dengan kata basar itu untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum yang membersamai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka itu memiliki derajat ilmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena Allah azza wa jalla menyuruh nabinya menyatakan ana wa manittaba'ani, aku dan para sahabat-sahabat yang mengikutiku. Para sahabat, begitu juga para tabi'in, begitu pula para tabi'it tabi'in selanjutnya. Ini adalah para pengikut Nabi alaihi salatu wassalam yang mendakwahkan tauhid atas dasar basirah, sebuah pengetahuan tentang hal-hal gaib. Saking mendalam dan detailnya permasalahan yang diketahuinya itu, maka seakan-akan dia melihat sesuatu dengan kasat mata. Sekali lagi, ayat ini menunjukkan betapa tingginya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat radhiyallahu anhum, salaf kita, tentang tauhidullah. Dalam Syarhul Manazil ini juga dijelaskan waqila manittaba'ani atfun 'alal marfu' fi ad'u, ay ana ad'u ila Allah 'ala basirah, wa manittaba'ani kadzalik yad'u ila Allah 'ala basirah. Di antara makna ayat tersebut adalah jika kata manittaba'ani ini merupakan ma'tuf 'alal marfu', maka asal maknanya adalah ad'u ilallah, aku Rasulullah mengajak manusia untuk bertauhidullah ala basirah, atas dasar basirah. Selanjutnya wa manittaba'ani, begitu pula orang-orang yang mengikuti jalanku ini, mereka mengajak manusia atas dasar basirah. Sebuah intisari yang sangat luar biasa bahwa orang-orang yang mengikuti manhaj Rasulullah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, juga para tabi'in dan tabi'it tabi'in, adalah orang-orang yang berdakwah atas dasar basirah. Maka kita yang ada di era sekarang ini, di mana kita tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kasat mata, tidak pernah sezaman dengan sahabat, dengan tabi'in dan tabi'it tabi'in,
Tapi jika kita dalam berdakwah mengikuti mereka, dan mereka adalah as-salafus salih, salaf yang saleh, pendahulu yang saleh. Pendahulu kita yang saleh disifati oleh Allah Azza wa Jal bahwa mereka berdakwah atas dasar basirah. Kalau kita mengikuti cara-cara salaf yang saleh seperti itu, dan kita disebut salafiyun, maka kita adalah orang-orang yang juga ala basirah. Sebaliknya, jika orang mengaku-ngaku sebagai seorang salafi, tetapi dakwahnya tidak mendahulukan tauhidullah, juga mengajak manusia berdakwah di tengah-tengah manusia, tetapi tidak atas dasar dalil yang sahih, maka dipertanyakan, Anda ini ngikutin siapa? Maka ini penting sekali untuk diketahui bahwa seorang da'i harus paham dalil, harus memiliki dalil, harus paham dalil, harus tahu bagaimana menggunakan dalil tersebut. Tahu dalil saja belum cukup, tapi tahu bagaimana dalil itu dipakai, itu juga penting. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah, kata asy-syarih, al-musannif rahimahullah mengatakan, fihi masail minha at-tanbihu 'ala al-ikhlas لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه ومنها أن البصيرة من الفرائض ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. Al-Musannif rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa dalam ayat ini bisa kita dapatkan beberapa poin. Yang pertama adalah mengingatkan kita akan keharusan ikhlas dalam berdakwah kepada Allah. Mendakwahkan tauhidullah itu harus ikhlas karena Allah. Karena banyak di antara para da'i ngomongnya dakwah ilallah, mendakwahkan kebenaran, tapi ujung-ujungnya ngajak orang untuk loyal pada dirinya. Ini poin pertama. Poin kedua, kata beliau bahwa al-basirah itu termasuk fardu. Salah satu yang difardukan oleh Allah Azza wa Jal sebelum berdakwah adalah memiliki ilmu dan basirah, memiliki dalil dan hujjah. Wa minha, dan di antara hal yang bisa dipetik dari ayat tersebut adalah anna min dalaili husnit tauhid, di antara indikator betapa indahnya tauhidullah adalah bahwa tauhidullah merupakan tanzihun lillahi ta'ala 'anil masabbah. Tauhidullah berarti juga membebaskan Allah Azza wa Jal dari berbagai kekurangan, meyakini keterbebasan Allah Azza wa Jal dari berbagai kekurangan, daripada celaan. Berikutnya, wa minha anna min qubhi syirki kaunahu masabbatan lillahi ta'ala. Di antara jeleknya syirik adalah karena syirik itu sesungguhnya merupakan celaan bagi Allah. Orang yang mencela Allah sangat tercela.
Maka tauhidullah sepadan dengan bebas dari syirik, sepadan dengan memuja-muji Allah Azza wa Jal, dan tidak menjadikan siapapun selevel dengan Allah Azza wa Jal. Wa minha ib'adul muslimi 'anil musyrikin la yasiru minhum walau lam yusyrik. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita agar jauh dari kaum musyrikin, jauh secara fisik maupun apalagi secara qalbu. Jangan di lisan kita mengatakan Islam, tapi hati condong cenderung mencintai, kompak dengan orang-orang kafir. Apalagi orang Islam kompak dengan orang kafir dalam rangka menyengsarakan orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, jika kita cinta kepada Allah, cinta tauhidullah, cinta orang-orang beriman, maka tentunya kita akan mendakwahi mereka untuk bertauhidullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayatut taufiq untuk menetapi jalan dakwah di atas manhaj para rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.